Kita mulai ya. Jihan sudah merekod ya? Udah Bu. Cuma bahasa Ibu kan, Bu? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan lanjutkan kuliah kita ya, tapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang penjelasan tentang perkuliahan ya, perkuliahan mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam. Di mana share-nya ini kok nggak ada ya? Oh, ya. Kita mulai. Ya, apa itu perkuliahan sejarah pemikiran ekonomi Islam? Sejarah pemikiran ekonomi Islam ini adalah, kita lihat ya, ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang sudah berada di semester 3 ke atas. Ya, Anda semua saat ini sudah melewati itu ya. Bahkan Anda sudah ada di semester 5 dan semester 7, betul ya? Yang semester 5 siapa aja? Boleh sebut nama? Saya, Bu. Sebut nama. Saya Bu. Saya Bu. Sebut Dimas. nama. Alvina. Naila Bu. Jihan. Krisintia Bu. Ya. Terus setelah itu semester 7. Siapa saja semester 7? Luli Bu. Saya Bu. Fitri. Fitri, Nurhaini. Terus siapa lagi? Luli Bu. Suaranya nggak ayo masih pagi. Suaranya harus semangat. Luliani. Luliani ya. Yaudah, bobotnya 3 SKS. Ini lebih banyak dibandingkan semester dulu itu di mata kuliah ini cuma 2 SKS, tapi ini 3 SKS, berarti semakin kontribusinya semakin besar terhadap penilaian Anda di IPK ya. Dan untuk mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami ya, mempunyai pengetahuan tentang sejarah pemikiran ekonomi sehingga mampu menganalisa fenomena permasalahan ekonomi yang terjadi di masa kini. Ya, jadi dengan kita belajar sejarah, kita tahu bagaimana menganalisa permasalahan ekonomi saat ini berdasarkan sejarah-sejarah yang ada sebelumnya gitu ya. Visinya memberikan pengenalan tentang tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam pemikiran ekonomi, dalam memberikan solusi bagi permasalahan yang terjadi sepanjang sejarah. Ya. Mulai dari seperti belajar pemikiran ekonomi di masa-masa awal ya, baik yang di konvensional ya, mulai dari merkantilisme, terus klasik, neoklasik, komunis, sampai nanti yang neoklasik ya, yang sampai sekarang ya, sampai yang modern, maupun yang pemikiran ekonomi Islam yang mulai dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Nanti Ibu jelaskan detailnya tentang materi-materinya. Untuk mencapai kompetensi secara aktif, pembelajaran di kelas lebih ditekankan pada strategi terpusat pada mahasiswa atau student-centered learning. Karena dengan perkuliahan ini diharapkan mahasiswa akan lebih dapat mengembangkan kemampuan potensinya ya dalam hal bagaimana memahami suatu data, sejarah, ya, dokumentasi, literatur yang ada, setelah itu bisa mengembangkannya menjadi sebuah kesatuan pemikiran yang komprehensif, seperti itu ya, mengkaitkan fenomena yang ada di masa lalu, terus sejarahnya seperti apa, terus dikaitkan dengan masa kini, dan membuat suatu penarikan kesimpulan apa solusi yang bisa didapatkan dari itu semua, seperti itu ya. Jadi student-centered learning ini jadi keywords atau kata kunci dalam perkuliahan sejarah pemikiran ekonomi Islam ya. Selanjutnya, nah di sini ada
capaian pembelajaran program studi. Capaian pembelajaran program studi itu yang diharapkan oleh program studi kita, yaitu ekonomi syariah, dalam mempelajari perkuliahan. Ini tidak hanya di perkuliahan ini, di perkuliahan lain juga diharapkan Anda bisa mendapatkan peningkatan dalam 4 aspek, yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan khusus, maupun aspek keterampilan umum. Untuk aspek sikap, di sini Anda diharapkan akan bangga menjadi warga negara yang cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta tanggung jawab pada negara dan bangsa, apalagi setelah mempelajari sejarah ya. Yang kedua, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, kepercayaan, serta pendapat dan temuan orisinil orang lain. Ini sangat terkait sekali dengan perkuliahan ini. Kita akan mempelajari pemikiran-pemikiran para tokoh. Selanjutnya, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademi. Makanya saya sangat menekankan bahwa dalam perkuliahan kita tetap harus mempunyai rule of game ya, dengan kontrak belajar dan seterusnya. Selanjutnya, menginternalisasi perilaku dan akhlak sesuai dengan nilai-nilai prinsip ekonomi syariah, yaitu aspek sikap. Untuk pengetahuan, Anda diharapkan nanti bisa menguasai konsep teoritis ekonomi syariah dan mainstream nilai-nilai prinsip dasar ekonomi syariah untuk secara konseptual menganalisis fenomena ekonomi tingkat dasar. Ya, jadi bisa mengerti konsep-konsep teori. Ya. Hari ini kita juga akan belajar konsep teori ekonomi klasik. Ya. Yang kedua, menguasai dan memahami sejarah pemikiran ekonomi sejak Rasulullah sampai saat ini. Nah, itu ya untuk aspek pengetahuan. Kalau untuk keterampilan khususnya, Anda diharapkan mampu menganalisa fenomena ekonomi dengan mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip ekonomi syariah melalui pendekatan metodologi ekonomi dan keuangan syariah serta pemahaman teori dasar ekonomi syariah secara terintegrasi. Dan keterampilan umum mampu menerapkan pemikiran logis, sistematis, kritis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Ya, itu untuk capaian program studi. Nah, ini bisa lebih detailnya Anda bisa pelajari. Ada Ibu sudah lampirkan di learning management system kita atau di daring ya, sudah Ibu lampirkan. Memahami ini lebih dalam. Kalau untuk mata kuliahnya sendiri, apa sih harapannya setelah Anda mempelajari mata kuliah ini? Yaitu mampu menjelaskan, menganalisis, mengkomparasi berbagai pandangan dan pemikiran ekonomi secara logis dan sistematik. Ingat ya, kata kuncinya bisa menjelaskan, bisa menganalisa, dan bisa mengkomparasi atau membandingkan. Ya, nanti banyak pemikiran, pandangan, aliran, dan dibandingkan secara logis dan sistematis. Oke. Nah, untuk materi pembelajarannya sendiri nanti akan kita bagi menjadi 2 bagian, sebelum UTS maupun setelah UTS ya. Sebelum UTS. Nah, sebelum UTS kita akan bahas 7 materi ya. Ini dikelompokkan, lihat pengelompokannya ya. Yang pertama, gap perkembangan pemikiran ekonomi ya. Itu satu chapter sendiri. Terus untuk chapter yang bagian yang kedua mulai dari sejarah pemikiran merkantilis, ekonomi klasik dan tokohnya. Setelah itu teori dan sistem ekonomi neoklasik, kapitalisme, sosialisme, dan Keynesian itu satu kelompok sendiri. Jadi sampai pertemuan keempat kita masih bahas yang konvensional, gitu ya. Baru di pertemuan 5 dan 6, 7 kita akan bahas lebih awal sejarah dari ekonomi Islam ya, mulai dari zaman Rasulullah, ekonomi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu lanjut di ekonomi zaman Khulafaur Rasyidin, dan selanjutnya ekonomi ilmuwan Muslim klasik ya, mulai dari Abu Yusuf dan seterusnya. Oke, setelah UTS itu kita UTS, ujian tengah semester. Lanjut setelah ujian tengah semester ada lagi materinya, yaitu apa? Yaitu mulai dari diawali dengan pemikiran ekonomi ilmuwan Muslim periode menengah ya. Jadi ini kita fokus untuk ekonomi Muslimnya ya.
Kita bagi tahap pertama untuk yang ekonom Muslim periode menengah ini cuman satu pertemuan sepertinya. 6 pertemuan sisanya adalah pemikiran ekonomi ilmuwan Muslim kontemporer. Apa arti kontemporer? Kontemporer artinya apa? Siapa yang tahu? Ayo. Sementara bukan, Bu? Kontemporer. Kontemporer. Siapa tadi namanya? Alvina. Alvina, ya, sementara. Lebih tepat lagi adalah apa? Terkini ya, maksudnya akhir-akhir ini, belakangan terakhir, gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya recently, gitu ya. Akhir-akhir ini berarti mulai dari belakang sedikit sampai ke sekarang, gitu ya. Oke, ini kita bagi menjadi 2 part ya, 2 bagian. Pertama kita bahas dulu tentang kontemporer yang bagian pertama itu kita membahas dari para pemikir ekonomi berdasarkan mazhabnya, ya, berdasarkan mazhabnya. Ada mazhab Iqtisoduna, ini nanti pertemuan ke-9. Nah, ini mazhab mainstream ke-10 dan mazhab kritis ke-11 ya. Kalau untuk mazhab Iqtisoduna, siapa yang pernah dengar? Siapa tokohnya? Pemikirnya siapa? Pemikir tokohnya ataupun ahli ekonomi yang berpikir tentang ini, siapa yang tahu? Masih ingat nggak Iqtisoduna? Siapa? Ada yang tahu nggak? Siapa memikir ekonomi mazhab Iqtisoduna? Mulai dari siapa ya? Ibu panggil nggak namanya? Siapa yang tahu? Ibu panggil namanya boleh? Boleh, Bu. Siapa? Siapa ya? Yang hadir di sini. Yang cowok deh, coba. Siapa? Ya, Iqtisoduna siapa yang tahu? Biar tidak lama ya. Iqtisoduna Bakir Asadar bukan? Bakir Asadar. Bakir Iya, betul Iya. sekali. Ya. Iqtisoduna artinya apa? Iqtisod itu artinya kan Keadaan ekonomi sama, ya. seimbang. Nah, itu kami itu sudah ekonomi kami, ekonomi kita ya. Iqtisod itu keseimbangan keseimbangan maupun keadilan dalam berekonomi ya. Nanti kita bahas itu lebih detail lagi. Yang kedua mazhab mainstream. Nah, mainstream ini di sini siapa tokoh-tokohnya? Siapa yang tahu? Itu yang kayak Imam Syafi'i gitu-gitu, Bang. Bukan, ini sudah kontemporer. Kontemporer ini eranya era sekarang, baru-baru ini. Muhammad Abdul Manan bukan, Bu? Ya, Abdul Manan, betul, bagus ya. Itu siapa tadi namanya? Alvina. Alvina lagi ya. Yang lain aja silakan aktif. Selanjutnya siapa lagi? Umar Chapra ya, Bu? Betul, Umar Chapra dan Monzerkaf ya. Nah, terakhir adalah mazhab kritis. Nanti siapa mazhab kritis kita bahas di pertemuannya ya. Lanjut di bagian kedua dalam pemikiran ekonomi Muslim kontemporer. Nah, ini kita bahas dari sisi Indonesia. Ya, di Indonesia pemikiran ekonominya dari orang Indonesia ya, pemikir ekonomi yang berasal dari Indonesia itu dari siapa aja? Mulai dari sebelum zaman kemerdekaan ya, dari Bapak Hos Cakro Aminoto ya, Bapak Sarifuddin Prawira Negara, Bapak Muhammad Hatta dan Hamka. Haji Amarullah Muhammad Karim Amrullah ya, Haji Abdul Malik Muhammad Karim Amarullah Hamka ya, nanti kita bahas itu pemikiran-pemikiran ekonomi Muslim Indonesia. Bagian keduanya kita bahas dari pemikiran Bapak Ahmad Bashir, Bapak Sahal Mahfud ini pendiri Gontor ya, Sahal Mahfud.
Bapak Abdullah bin Nur dan Bapak Muhammad Amin Aziz. Dan terakhir di bagian ketiga kita bahas dari Pak M. Syarifudin, Dawam Raharjo dan Kunto Wojoyo. Ini Pak M. Syarifudin adalah pernah menjadi Menteri Pertanian di era saya masih kuliah, saya ingat nanti kuliah S1 masih zamannya era Soeharto ya, Presiden Soeharto. Ini kebetulan anaknya kakak kelas saya, anaknya Pak Menteri ya waktu itu ya. Oke, kita lanjut saja. Dengan sistem pembelajarannya atau mode kuliah kita ya. Sebelum UTS akan dilakukan secara online dan setelah UTS akan dilakukan secara blended. Blended itu artinya sebagian mahasiswa ada di dalam kelas dan sebagian lagi akan menyaksikan lewat online ya, itu namanya blended, sedangkan dosennya juga ada di dalam kelas ya. Metode pembelajarannya mulai dari ceramah ya, seperti ceramah. Mohon itu suaranya di mute, tolong. Terus diskusi, mind mapping ya, seperti yang kita kerjakan, studi literatur dan dokumentasi serta adanya kuis. Sedangkan sistem penilaiannya ada lewat tugas, diskusi, kuis, serta yang paling penting, nah ini nih, saya pantau juga lewat keaktifan ya di kelas ini, baik lewat bertanya maupun menanggapi ceramah dan diskusi ya. Sampai sini ada pertanyaan tentang penjelasan mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Silahkan. Ada pertanyaan? Mungkin ada yang belum jelas dari penjelasan tentang perkuliahan ekonomi Islam ini. Silahkan. Cukup Bu, insya Allah. Cukup Bu, insya Allah. Insya Allah jelas ya. Oke, kalau sudah jelas, kita tutup. Selesai sudah. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di stop recordingnya? Dari ibunya kan Bu yang stop. Tadi yang nyalain saya ya? Iya Bu. Ibu sebentar, saya mau dokumentasiin lagi. Soalnya partisipannya nambah lagi. Ya, boleh. Stop share dulu ya.